Oke, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama gue Muhammad Faris Tausan. Selamat datang di channel gue. Jadi di channel ini gue share tentang banyak suatu hal yang dimana bisa menemani waktu luang kalian. Maka dari itu, dukung terus channel gue. Dan gue yakin setiap video yang gue share di channel ini pasti akan ada manfaat yang bisa kita ambil. By the way, ini adalah video pertama gue. Dan menurut gue ini adalah video yang sangat spesial karena dari itu gue bisa memberanikan diri membuat video dan berbicara di depan kamera seperti ini, yang dimana gue nggak pernah untuk melakukan hal ini. Maka dari itu terima kasih buat kalian yang udah tonton terus video ini sampai akhir, dan gue yakin kalian bakal mendapatkan manfaat yang gue bicarakan. Oke, jadi kita langsung aja ke pembicaraan yang udah gue kasih di judul video ini. Nah, oke, jadi teman-teman, di sini gue pengen membicarakan soal apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan ketika kita mendengar kata pendidikan jarak jauh, belajar online, kuliah online gitu. Ada orang yang suka dengan kuliah online, ada juga orang yang nggak bisa untuk menerima kuliah online ini terus-menerus gitu. Ada yang bilang kuliah online itu lebih efisien, lebih enak, lebih mudah. Dan ada juga yang bilang kuliah online ini sangat berat bagi gue, karena gue gak bisa ngatur waktu gue di rumah ketika gini. Kadang waktu kuliahnya aja gak tepat, apalah semuanya. Gue rindu dengan pendidik dan pelajar dengan satu tempat. Ya, banyak yang bilang seperti itu. Jadi di antara kedua ini, cenderung orang yang kedua ini lebih banyak daripada orang yang suka dengan belajar dengan sistem online ini. Nah, jadi di sini gue udah menulis beberapa hal yang menurut gue kita perlu untuk ketahui itu. Dan di sini gue menulis ada sebab negatif dan ada juga sebab-sebab yang positif. Nah, oke, jadi kita langsung aja ya ke pembahasannya, oke. Setelah gue menulis beberapa hal, kita membahas yang negatif dulu ya. Oke, masuk yang pertama. Tidak semua pelajar mendapat fasilitas internet. Ya, menurut gue tidak semua pelajar mendapatkan fasilitas internet. Jangankan fasilitas internet, di kampung gue aja masih banyak orang tua yang mempunyai smartphone yang memadai. Jangankan internet, smartphone memadai aja masih jarang gitu. Masih ada beberapa orang lah yang masih belum punya gitu. Dan juga Indonesia itu sangatlah luas. Tidak cuman perkotaan kan yang ditutup sekolahnya, yang dialihkan ke metode seperti online ini. Semua sekolah di online kan, dan tidak semua tempat Indonesia mempunyai jaringan yang baik. Gue membaca berita di mana ya, entah Sulawesi Barat atau Kalimantan Barat gitu. Si anak ini, pelajar ini, dia ingin mengirimkan foto yang dimana menjadi tugas dia, itu sampai terkirim kepada pendidiknya itu sekitar 30 menit. Yang gue pikirkan betapa lemotnya jaringan yang ada di sana, dan betapa sabarnya si pelajar itu ketika dia mengirimkan tugasnya. The best banget pokoknya itu, betapa sabarnya. Dan juga kita mendengarkan beberapa waktu lalu ada seorang mahasiswa yang ketika dia sedang kuliah online mencari sinyal sampai menyebabkan kematian, meninggal tuh mahasiswa. Untuk gue ini sangat-sangat menjadikan pelajaran gitu. Banyak yang masih harus diperbaiki gitu tuh, khususnya dalam dunia digital dan internet. Berarti kita harus bisa mengembangkan ini semua. Lalu yang next, biaya internet yang cukup mahal. Ya,
Mungkin bagi orang yang sangat berkecukupan untuk beli internet mudah. Bagaimana orang yang kurang mampu? Nah, sekarang pada masa pandemik ini, orang yang mampu menjadi kurang mampu, orang yang kurang mampu jadi nambah gak mampu. Begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, begitu banyak orang yang sedang mengalami krisis. Gue aja sekarang selama di rumah, selama pandemik, gue nggak membeli kuota internet ya karena ada wifi jaringan yang ada di rumah gue. Dan kadang wifi itu juga lemot. Ini yang menjadi masalah. Next, pengajar yang kurang terampil dengan internet. Nah, dari sini pendidik masih banyak yang belum bisa beradaptasi dengan ilmu teknologi, seperti bagaimana cara mengaplikasikan wadah untuk belajar secara online. Bagaimana si pendidik itu untuk memberikan tugas secara lebih baik. Yang dimana si pelajar itu ketika menerima tugas, mereka cukup nyaman dan cukup senang, tidak merasa terbebani gitu kan. Tapi kan sekarang yang kita rasakan ketika itu dikasih tugas terbebani gitu. Dan ada juga pendidik yang ngasih tugas tanpa kuliah online. Dan kadang tugas itu dengan soal, dengan materinya juga di dalam satu data, satu file, dan hanya secara tekstual. Yang dimana menurut gue tidak semua pelajar bisa memahami suatu materi dengan mudah hanya secara tekstual. Ya, yang kalah lebih baiknya dengan audio atau dengan video visual, kan itu lebih baik. Nah, kita tidak bisa menyalahkan pendidik, akan tetapi memang seharusnya untuk diberikan suatu petunjuk atau pembekalan terlebih dahulu dari lembaga tersebut. Oke, next, kurangnya interaksi. Bener nggak sih kurang interaksi ketika kita sekarang belajar online? Apalagi dengan teman-teman kita gitu. Malah cuek-cuekan masalah tugas aja kelompok kadang-kadang satu orang yang ngerjain. Nah, sekarang ini selama pandemik ini kuliah online sangat sulit untuk menjalin sebuah interaksi dengan antara pendidik dan pelajar, pelajar dan pelajar juga. Secara konvensional aja masih banyak pendidik dan pelajar ketika mereka interaksi sangatlah sedikit gitu. Bahkan gue juga pernah merasakan gue ketika ngecek interaksi dengan dosen ya hanya gitu-gitu aja gitu. Bahkan seperti gue ngechat dosen, di chatnya sekarang dibalesnya besok. Ya menurut gue ini aja kurang, apalagi secara online gitu. Ya memang seharusnya di antara pelajar dan pendidik mereka harus meluangkan waktu dan menjadwalkan waktu di antara mereka yang dimana harus membicarakan materi yang telah dipelajari untuk berdiskusi dan berdialog dan lain, pokoknya apalah intinya interaksi. Oke, yang next, mahasiswa yang tidak memiliki motivasi belajar cenderung gagal. Menurut gue, kendala yang dialami hari ini adalah bukan cuman motivasi, akan tetapi yang kita alami adalah tekanan selama kita pandemik ini. Kita karantina bukan hanya seminggu 2 minggu. Ya, seminggu 2 minggu fine lah, biasa aja. Tapi sekarang aja kita udah berbulan-bulan, 3 bulan lebih. Mendapat tekanan banget ini otak. Ditambah tugas yang gak teratur. Kuliah jamnya kapan aja. Sekarang kita bilangin aja, pelajar ketika dengan secara konvensional antara pendidik dan pelajar pada satu tempat, mereka berkomunikasi dengan mudah, itu masih banyak pelajar yang masih kurang motivasi. Apalagi sekarang gitu. Mungkin beruntung bagi pelajar yang masih bisa memotivasi dirinya, mengembangkan motivasinya. Itu sangat-sangat beruntung dan mereka hebat sekali. Next, beberapa mata kuliah sulit untuk daring. Ya, yang gue tulis di sini sulit, tidak mudah. Yang menurut gue banyak materi atau pelajaran yang sulit untuk diterangkan secara virtual, apalagi hanya secara tekstual.
Dan ada juga bahkan pelajaran-pelajaran yang dimana harus dijalankan, harus dilaksanakan secara praktek. Ya ini yang menjadi masalah menurut gue. Next, koneksi membuat frustasi. Ini balik lagi ke soal-soal yang pertama tadi. Ya karena apa? Gue pernah mengalami hal ini. Ketika gue ingin mengumpulkan tugas, 1 hari sebelum pengumpulan tugas gue udah selesai tugas. Akan tetapi pada hari itu juga wifi gue konslet selama 2 hari. Setelah jatuh tempo, wifi gue nyala kembali. Otomatis gue sudah terlambat untuk mengumpulkan tugas itu. Untungnya gue masih diberikan kesempatan untuk bisa mengumpulkan tugasnya itu. Ya menurut gue sinyal ini membuat panik lah. Nah oke, sekarang kita lanjut ke yang positifnya. Ya pasti ada hal-hal yang positif juga dong dari kejadian yang seperti ini. Yang pertama, fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran dilakukan di mana saja. Ya, ini adalah suatu ekspektasi gue ketika gue mendengar kata kuliah online. Wah, menurut gue bisa kuliah di mana aja. Dan mungkin waktunya bisa kapan aja. Dan menurut gue ketika gue kuliah udah mandi apa belum, sambil makan, sambil minum, bisa gitu. Dan yang gue lakuin ketika pertama kali kuliah online ya seperti itu gitu. Dan fleksibilitasnya itu bagus sih menurut gue. Itu juga hanya bisa dilakukan untuk bagi orang-orang yang bisa mengontrol dirinya ketika mereka kuliah online atau belajar online gitu. Yang intinya nggak semua orang bisa mengerjakan metode ini dengan baik. Oke, next, memberikan kesempatan secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajarnya. Bagi orang yang bisa memegang kendali atas keberhasilan belajarnya pada masa pandemik ini khususnya, dengan kuliah online, dengan belajar online, ini mereka sangat-sangatlah beruntung dan mereka bisa dapat diacungi jempol gitu. Karena menurut gue, bagi orang yang bisa melakukan hal itu, otomatis ketika di waktu-waktu normal, di waktu yang seperti biasanya, mereka akan terlihat terlebih tangguh dari orang-orang yang cenderung kurang mendapatkan motivasi ketika mereka belajar online dan mendapat tekanan seperti ini gitu. Dan menurut gue mereka adalah orang-orang yang hebat dan mereka tangguh banget, entah dari fisik, psikis, pikiran, semuanya mentalnya keren. Next, mengembangkan keterampilan ilmu teknologi. Ya, banyak banget hal yang bisa kita dapat, khususnya bagi pendidik dan pelajar, dan apalagi untuk aparatur pemerintah. Mereka pasti banyak inovasi-inovasi yang bakal mereka munculkan gitu dengan adanya ini, apalagi dalam digital ataupun dari media internet, pasti bakal ada inovasi-inovasi. Dan juga pendidik dan pelajar pasti kan banyak banget yang udah bisa didapetin gitu, yang dimana nggak pernah belajar secara online, kita mengaplikasikan media itu, sekarang kita bisa tahu gitu. Dan ketika kita terbiasa, itu menjadi suatu kelebihan bagi gue, karena ya jarang sekali orang yang bisa mendapatkan suatu hal yang baik dalam suatu transisi yang baru seperti ini, dalam kebiasaan-kebiasaan baru yang seperti ini. Jarang orang yang seperti itu. Oke, next. Mahasiswa atau pelajar dapat mereview bahan ajar di mana dan kapan saja. Ini salah satu kelebihan bagi gue. Karena ketika pendidik memberikan suatu materi atau suatu penjelasan, entah tekstual, audio, secara video, itu dapat kita secara mudah gitu untuk kita mereview kembali. Kita satu video ini kita kurang paham, kita bisa memutar itu sampai beberapa kali. Ya walaupun memang secara tekstual ini sangatlah biasa saja, sangatlah sering gitu, kayak di PowerPoint atau dan lain-lain emang udah sering. Tapi jika secara visual, secara video itu jarang banget. Nah ini kita bisa langsung mendapatkan itu dari pendidik sendiri.
dan kita langsung bisa mereview itu beberapa kali semau kita. Oke? Jadi semua yang udah gue jelasin di sini, semoga itu bisa menjadikan kita banyak pengalaman dan pelajaran. Ambil hal baiknya yang gue bicarakan di sini, dan gue meminta maaf ketika gue mendapatkan kesalahan, entah dari perkataan, dari segi bahasan yang gue kasih kepada kalian semua. Dukung terus channel gue, dan gue Muhammad Faristosan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.